Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023, saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah yang saya bertugas, yakni di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan, dengan menerapkan model pembelajaran project based learning dengan proyek membuat video, fungsi dan kurva penawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Selamat menyaksikan. Ujian kinerja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Rehan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu cek siswa dulu, Ibu presentasi terlebih dahulu. Untuk dari sebelah kiri ada yang tidak hadir? Nova, Ibu. Nova tidak hadir, kenapa? Nova izin. Kemudian deret yang nomor 2? Lengkap. Deret nomor 3? Lengkap. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Nova saja ya? Mudah-mudahan Mbak Nova yang ada keperluan segera masuk kembali. Mudah-mudahan kita semua di sini sehat terusnya. Minggu depan, besok dan lain sebagainya tetap dijaga kesehatannya. Amin. Baik anak-anak, sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ya, silakan kalian berdiri. Patriot proklamasi,
dahulu. Materi apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Ibu kasih reward berupa permen KIS sebagai bukti cinta Ibu kepada Ibu. Ya, betul. Pengertian penawaran. Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ada yang ingat materi sebelumnya apa? Yang ke Mas Yahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, apa 1. saja? Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Teknologi. Ya, bagus. Ibu kasih 1 buah permen. Ada lagi yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya. Monggo, Mas Akbar. Tentang hukum permintaan. Hukum penawaran. Iya. Ya, hukum Penawaran. penawaran apa, Mas? Semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah suatu barang itu ditawarkan. Ya, oke, bagus. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, anak-anak. Kalian sudah ingat bahwa materi sebelumnya kita membahas tentang pengertian penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya. Dan juga membahas tentang hukum penawaran. Materi hari ini CP-nya adalah peserta didik mampu memahami konsep keseimbangan pasar serta memahami permodalannya dalam bentuk tabel dan kumpas. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian siswa mampu untuk mengerjakan soal fungsi penawaran. Yang kedua adalah menganalisis kurva penawaran. Yang ketiga adalah menganalisis pergeseran kurva penawaran. Paham ya? Ini tujuan kita yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita warming up terlebih dahulu untuk mengecek konsentrasi kalian. Ibu ada satu permainan untuk kalian. Permainannya yaitu kalian wajib mencari pasangan. Pasangan itu nanti kalian tentukan siapa yang menjadi Upin, siapa yang menjadi Ipin. Kemudian ketika ibu mengatakan dimulai dari Ipin, maka Ipin berhitung mulai dari angka 1, 2, sampai 3 kembali lagi ke 1. Paham? Paham tidak? Ya, silakan berdiri semua dengan pasangannya. Kita mulai dari Ipin. Kita mulai dari Upin. Sudah konsentrasi ya? Kita mulai pembelajarannya ya. Perhatikan gambar di atas. Kita masuk ke persepsi. Ya. Dari soal cerita sebelah kiri diterapkan kepada tabel. Ada yang bisa membaca tabel di atas? Ya, monggo Mbak Nikita. Jika harga bawang merah 5.000, maka jumlah penawarannya 30 kg. Jika harga bawang merah 60.000, maka jumlah penawarannya 40 kg. Jika harga bawang merah 6.500, maka jumlah penawarannya 50 kg. Jika harga bawang merah 7.000, maka jumlah penawarannya 60 gram. Dan jika harga bawang merah 7.500, maka jumlah penawarannya 75 kg. Ya, bagus. Selanjutnya di bawah tabel ada satu pertanyaan. Ini permen Mbak Nikita. Dari tabel di atas, ya. Dari tabel di atas, apakah pengaruh kenaikan harga
semakin tinggi harga barang, jumlah bawang yang ditawarkan semakin rendah. Ya, bagus. Setelah melakukan persepsi, kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan belajar model pembelajaran project based learning. Ya, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum kalian masuk pada kegiatan inti, kalian ibu bagi kelompok. Silahkan berhitung 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke 1 seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Kemudian nanti kalian duduk berkelompok. Kita mulai dari masnya. Sudah ya? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Baik anak-anak. Kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, untuk kegiatan yang pertama, kalian silahkan simak video, ya. Kemudian kalian catat apa hal-hal yang kalian dapat informasikan. Nanti akan ibu tanyakan apa saja informasi yang kalian dapat dari penayangan video ini. Sudah, silakan siapkan catatannya. Ambil bukunya, ambil bolpennya. Kalian catat informasi yang terdapat pada video ini. Sudah siap mendengarkan video? Sudah, oke. Ini bakal kita bahas penawaran mahasiswa dari supaya ada coba barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual langsung pada dari waktu tertentu. Nah, sebenarnya untuk penawaran ini dibagi satu per 2 1. Nah, P1-nya adalah 7.000. Ya. Baik, anak-anak. Setelah kalian menyimak tayangan video ini, adakah yang bisa menginformasikan pada kita semua apa informasi yang kalian dapat dari tayangan video ini? Silakan, monggo Mbak Dina. Tentang pengertian fungsi penawaran. Ya, apa itu? Yaitu hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan atau QS per periode waktu dengan harga barang dengan asumsi kapitalitas. Ya, terima kasih. Kalian mengerti kapitalis paritas apa? Kapitalis paritas itu jika harga yang lain itu bersifat tetap. Ya. Silakan, ada lagi siapa? Yang mau Mas Rehan? Masih umum. P sama dengan A plus BP atau Q sama dengan A plus BP. Ya. P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan angka bertahta, B sama dengan kemiringan atau slip atau gradien. Ya, makasih. Bagus. Bahwa fungsi penawaran itu rumusnya adalah P sama dengan A plus BQ. Ya. Ada lagi? Informasi yang didapat? Monggo Mas. Kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang sumbu Y dengan jumlah barang yang ditawarkan sumbu X. Ya. Bagus. Ini monggo, ini permen untuk kalian. Baik anak-anak. Setelah kalian menginformasikan kepada kita semua tentang materi ini, tentunya di dalam benak kalian sudah ada bayangan kira-kira materi itu sudah kalian terima dengan baik atau tidak? Kalian akan ibu berikan tugas, ya. Langkah berikutnya adalah yang kedua, kita mendesain perencanaan untuk proyek, ya. Langkah sintak yang kedua adalah sintak model PJBL. Yang kedua adalah mendesain perencanaan untuk proyek. Ibu sekali akan bagi kalian lembar LKPD. Di dalam lembar LKPD ini akan ada petunjuk tentang tugas apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Terus apa yang saya lakukan setelah kalian membaca lembar LKPD? Kalian akan ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan? Kalian diwajibkan untuk mencari kajian literatur, baik melalui media massa maupun media sosial. Jadi kalian yang punya buku
bawa buku, silakan bukunya dibuka. Kalau masih kurang informasinya, silakan bisa browsing di internet untuk mengerjakan tugas ini. Ya, silakan. Ya, di tempat LKPD itu kalian tuliskan nama kelompok kalian. Kemudian baca materi yang ada, yang tadi dari ini, kemudian tambah dari kajian literatur. Catatlah informasi tadi di dalam tabel ini. Lihat, di dalam tabel itu rangka kegiatan yang harus kalian lakukan ya di tabel ini. Silakan buatlah video dari materi kita hari ini. Yang pertama, contoh soal fungsi penawaran. Silakan kalian cari contoh fungsi penawaran. Kalian tulis di sini. Contohnya apa? Tulis di sini. Kemudian dari soal itu kalian tuangkan ke dalam kurva penawaran. Ini adalah contoh soalnya sama jawabannya. Di sini kalian gambar kurva penawarannya, ya. Kemudian yang di sini gambar kurva pergeseran penawarannya. Ada apa, Mbak? Ya, di sini untuk kurva penawarannya kelompok 1 dipengaruhi oleh harga bahan baku. Di kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 sini. Kalau yang ini dipengaruhi oleh upah, kelompok 3 dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kelompok 4 dipengaruhi oleh biaya produksi. Kemudian silakan kalian bagi. Ada yang mengerjakan lembar LKPD. Dari lembar LKPD itu kalian buat video. Mulai dari nomor 1 ketika mengerjakan soal, ada yang ngomong, ada yang memvideo. Ketika menggambar kurva penawaran, ada yang menggambar, ada yang memvideo. Ketika membuat pergeseran kurva penawaran, ada yang gambar, ada yang memvideo. Paham ya? Silakan bagi tugas. Setelah itu videonya kalian dapat tugas. Silakan kalian menentukan ya. Apa ada yang sudah siap presentasi hari ini? Ya. Ada kelompok sampai selesai? Oh, kelompok 1 itu sudah selesai duluan. Sudah siap presentasi hari ini. Ya, kelompok 2? Belum? Masih jadi. Kelompok 3? Cepat. Ya. Oke, silakan untuk persiapan minggu depan.
menyaksikan video yang telah kami buat. Mungkin di antara kalian ada ingin bertanya. Jika harga bahan baku naik, bagaimana pergeseran kurva permintaannya? Kurva penawarannya. Kurva penawarannya. Kami gabung dulu dia. Ya, tadi kelompok 1 kan kebagian faktor yang dipengaruhi adalah bahan baku ya. Mas Rehan nanya, kalau bahan bakunya tadi itu naik, pergeseran kurva penawarannya itu seperti apa? Katanya Mas Rehan. Ya, enggak. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bahan baku. Jika harga bahan baku itu naik, maka penawaran itu semakin turun dan kurva itu akan bergeser ke kiri. Bagaimana? Apakah mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau kalian nggak ada yang tanya, mungkin mau menanggapi hasil video dari tayangan dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan? Bagaimana videonya? Monggo, Mas Rehan. Videonya lengkap, tapi lagu yang di belakang sepertinya kurang pas dengan materinya. Ya, kenapa Mbak? Kira-kira kenapa kok memberikan soundtrack lagu katanya Mas Rehan dari kelompok 4 itu kurang pas? Terserah, monggo siapa yang mau menjawab. Iya. Karena jujur kehabisan ide, Ibu. Bisa ide. Biar nggak boring. Oh, hanya tidak boleh. Kira-kira menurut kalian semuanya, Pak lagu itu kira-kira jadi lagu apa atau seperti apa? Biar lagu. Oh, cukup dengan diberi tanda terima kasih saja Bu. Nggak usah dikasih lagu katanya. Gimana? Setuju? Setuju. Gimana kelompok 1? Siap. Kira-kira penampilan dari kelompok 1 tadi untuk materinya apakah sudah memenuhi syarat dari lembar LKPD? Contoh soal fungsi penawarannya apakah sudah ada? Ya. Kurva penawaran dari poin A sudah ada? Ada. Pergeseran kurva penawarannya apakah juga sudah ada? Ada. Berarti kelompok 1 sudah lengkap. Ini bisa jadikan rujukan untuk kelompok 2, 3, dan 4 sehingga karyanya bisa lebih baik. Di pertemuan yang akan datang kita akan presentasi ya. Yang baik-baik silakan diambil, yang kurang baik silakan di beli aplaus untuk kelompok 1. Untuk sintak model pembelajaran PJBM kita sudah melewati 5 tahap. 5 tahapnya sampai menguji hasil, tetapi Ibu tidak akan meneruskan hari ini juga karena masih ada hal-hal yang harus kita lakukan di hari ini. Untuk kelompok yang lain, presentasinya minggu depan ditambah dengan sintak yang terakhir, kalian membuat evaluasi proyek. Evaluasi proyek, kalian diwajibkan membuat laporan proyek seperti yang Ibu kirim di grup kalian. Laporan proyek, silakan Kak dibuka. Silakan dibuka grup kalian. Di situ kalian Kak Ibu bagi tentang laporan proyek ya. Silakan itu dikerjakan minggu depan. Buat minggu depan sekaligus kalian presentasi minggu depan. Jadi untuk sintak model kita kurang 1 kita lanjutkan minggu depan. Oke, selanjutnya kita ke tahap penutup. Sebelum penutup, kita mau menanyakan lebih dulu kepada kalian, adakah pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti dari materi ini? Monggo Mbak Safira. Bagaimana pergeseran kurva penawaran jika penawarannya naik? Ya, Mbak Safira nanya. Bagaimana Bu jika penawarannya naik? Ketika penawarannya itu naik, maka kurva akan bergeser ke kanan atau ke kiri?
Sehat. Apa lagi? Sudah. Ada pertanyaan? Apa Mas? Ketika kita sudah membuat video sama kirim YouTube, linknya itu dikirim kemana? Ya, teman-teman nanya. Kalian tadi sudah buat video kan? Kemudian kalian mengunggah ke YouTube. Linknya dikirim kemana, Bu? Silahkan kalian linknya japri ke WA Ibu, biar Ibu bisa menilai video kalian. Paham? Paham? Ada pertanyaan lagi? Ibu bebas permen karena sudah bertanya. Ya, tadi yang menjawab yang di depan juga Ibu kasih permen sebagai bentuk apresiasi, Pak Dina dan Mas Farid. Ya, kesimpulannya apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah hubungan antara pada periode tertentu. Selanjutnya apa itu fungsi penawaran? Apa itu fungsi penawaran? Kurva penawaran? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Apa saja, Mas? Ya, harga barang itu sendiri, teknologi. Ya, oke. Selanjutnya, perhatikan. Ini ya kurva penawarannya. Ketika penawarannya itu naik, maka kurvanya bergeser ke kanan. Ya, S1 ini ke kanan. Kalau naik itu ke kanan, berarti ada di posisi bawahnya ya. Penawaran yang asal ya. Ya. Selanjutnya adalah Ibu akan membagi link quizzes ya. Selanjutnya silakan untuk evaluasi. Untuk evaluasi, Ibu bagi link quizzes lewat grup. Silakan dibuka grupnya. Silakan dikerjakan quizzes ini. Siap. Ayo, HP-nya yang bikin yang berbeda. Dibuka ya.
marilah kita berdoa. Berdoa mulai.